Kenalin dari seorang certified nutritionist. Dan aku Ferry, seorang certified personal trainer. Nah, kalian pasti tahu banget kalau serial Layangan Putus itu lagi viral banget di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita cari-cari kemana di TikTok, di Instagram, di YouTube, semua banyak tuh meme sama parodinya dari si Kinan sama versus media ini. Kamu lihat gym kok? It's a fucking gym day. It's my dream, not hers. Nah, tapi hari ini kita bakal bahas yang seru banget guys. Karena ternyata di kehidupan aslinya Putri Marino dan juga Anya Geraldine itu punya kayak sejarah tentang perdietan ya. Iya, jadi disclaimer dulu, tapi ya sebelumnya semua informasi yang kita dapetin itu semua berasal dari internet dan dari hasil internal dari tim kita sendiri. Nah, tapi sebelumnya kalau misalnya kalian baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya jadi biar kalian gak ketinggalan video-video kita yang terbaru. Dan juga komen di bawah dong, kita mau kenalan sama kalian lebih jauh lagi. Oke, sekarang kita bahas dulu sebelum kita masuk ke topiknya. Kita mau bicarain dulu tentang Putri Marino sama Anya Geraldine, keadaan profil tubuhnya kayak gimana sekarang. Nah, kalau misalnya dari hasil riset dari tim kita, jadi Putri Marino itu sekarang usianya 28 tahun. Ibu udah dari aku. Tingginya itu cukup tinggi 173 cm. Nah, tapi dari berat badan Putri Marino, dari tim sama aku juga udah cari-cari, tapi ternyata nggak ketemu. Nah, mungkin hari ini kita bakal bahas aja kayak menurut kamu, Lex, dari fotonya aja Putri Marino, berat badannya kira-kira berapa sih? Menurutku prediksi sekitar 48 sampai 49. Kalau aku berpikir kayak ya mungkin sekitar 50-an sih, tapi memang kelihatan kurus banget. Jadi ya mungkin antara di kisaran 14 sampai 50. Tergantung dari masalah fotonya juga sih ya. Cuman yang mungkin orang tahu Putri Marino ini kan istri dari Chico Jericho. Jadi Chico Jericho badannya masuk banget ya. Menurutku pasti akan berpengaruh juga kan, kayak pola hidupnya, pola makannya juga, karena pasti cari Chico Jericho juga jaga kan makannya. Nah, tapi dari hasil riset yang kita dapat, jadi Putri Marino itu melahirkan anak pertama tanggal 24 September 2018. Jadi menurut berita, usia kandungan Putri Marino saat sekitar 7 bulan itu udah naik 9 kilo. Tapi setelah melahirkan berhasil turun 10 kilo dalam waktu 6 bulan. Nah, kita mau bahas nih, penurunan 10 kilo dalam 6 bulan itu sehat atau enggak sih? Mungkin buat gambaran juga buat teman-teman kayak turun 10 kilo dalam 6 bulan itu kira-kira terlalu cepat atau terlalu lama? Ada penelitian bahwa kalau misalkan kita turun berat badan berapa sih yang paling sehat dalam jangka waktu 1 bulan. Di situ tuh dikasih tahunya sekitar 2 lbs. 2 lbs itu kalau misalkan di kilo itu sekitar 1 kilo. Jadi kalau misalkan emang dia selama 6 bulan penurunannya 10 kilo, mungkin nggak sampai 12 kilo itu udah oke banget sih. Masih udah nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Selanjutnya aku bahas tentang olahraga yang dilakukan sama si Kinan Putri Marino ini guys. Jadi aktivitas fisik yang dia lakukan ini pas kita riset-riset itu dia melakukan olahraga rutin itu Zumba selama 3 kali dalam seminggu. Banyak banget sih, Zumba 3 kali seminggu. Jadi kalau misalkan menurutku sendiri ya, kalau misalkan olahraga Zumba doang ini tergantung goals ya guys, tergantung goals. Jadi kalau misalkan emang goalsnya ingin membangun otot, itu kan udah pasti dari Zumba tersebut itu pun kita nggak bisa ya untuk membangun otot, karena itu masuknya ke dalam olahraga cardio. Sedangkan kalau misalnya kita mau membangun otot, kita perlu latihan yang namanya resistance training. Resistance training bisa dari calisthenics, bisa dari bodyweight training. Jadi kalau misalkan aku lihat dari profil badannya si Putri Marino ini, memang dia masalahnya bentuk cukup minim sih. Jadi maksudnya lumayan wajar lah kalau misalkan emang dia ada masalah, karena mungkin pas kita riset emang resistance trainingnya masih belum dilakukan, tapi masih lebih banyak badan cardio. Dan ini ya subjektif juga, orang lebih suka badan yang berotot, lebih suka badan yang nggak ada otot, itu kita nggak bisa ngejudge itu bagus apa enggak dari situ. Dan dia di sini juga kan profesinya sebagai aktris ya, jadi kan dia secara otomatis juga dia banyak physical activity-nya sehari-hari, walaupun tanpa olahraga pun udah banyak. Jadi dari situ ya pasti susah gemuk sih dari si Putri Marino ini. Iya, berarti need-nya tinggi, exercise, activity, thermogenesisnya tinggi. Nah, untuk pola makannya sendiri dari hasil riset kita, Putri Marino pernah bilang, menurut aku olahraga aja tapi makan gak seimbang ya sama aja bohong. Jadi dari sini tuh mindset Putri Marino udah benar. Jadi kalau misalnya diet pun olahraga mati-matian, tapi kalau nggak jaga pola makan ya sama aja gitu. Nah, di sini pola makannya Putri Marino yang kita dapat, 1, hindari makanan berminyak. Terus 2, mengurangi tepung. 3, mengurangi nasi.
kali per hari, dan 4 konsumsi makanan tinggi protein kayak daging, ayam, dan seafood. Background aku sebagai certified nutritionist, kalau yang dilakukan Putri Marino ini dietnya benar-benar sebenarnya umum general ke arah sehat sih. Gak ada dibilang spesifikasi kayak Putri Marino tuh pakai diet mayo atau diet junk food atau macam-macam gitu. Kalau konsep dalam diet sehat itu yang pasti proteinnya harus tinggi, dan Putri Marino udah lakuin banyak konsumsi tinggi protein dari daging, ayam, dan seafood. Dan kurangi makanan yang diproses, contohnya tepung. Jadi Putri Marino juga udah melakukannya, dan juga kurangi dari lemak, dan kurangi juga dan kurangi juga total konsumsi lemak jenuh. Nah, memang bedanya kalau kita ngomongin makanan yang kotor, makanan junk food, sama makanan yang lebih sehat, yang tinggi protein, kurangi processed food, dan juga kurangi minyak-minyakan kayak gitu, itu tuh membuat dari total volume dan nutrisinya tuh lebih banyak pada saat makan. Jadi kayak kenyangnya lebih lama tuh daripada kayak makan makanan yang junk food. Dan ini kayak efeknya mungkin nggak kelihatan sekarang pas pada saat lagi muda, tapi pas nanti udah tuanya pasti terasa banget di kesehatannya. Jadi kesimpulannya ya, diet yang dibilang Putri Marino ini udah cukup sehat ya? Yes, bisa diikutin guys, centang. Oke, next kita bahas dari si Lydia alias si Anya Geraldine nih guys. Dia pada saat ini 2002 ini dia umurnya 26 tahun, tinggi badannya 177 cm, lebih tinggi dari punya aku 175 cm. Berat badannya 69 kilo, upnya 2001, tapi sekarang sekitar 63,5 kilo Januari 2022. Berat badannya pun hampir sama kayak aku juga 70 kilo pas sekarang ini. Yang makan sampai 70 lah, jadi mirip-mirip. Oke, next guys, kita bahas tentang pola makannya dari Anya Geraldine, si Lydia. Nah, menurut Kompas.com tahun 2001 November 2019, Anya pernah bilang, kan aku rasa cepat banget gemuk, kadang sehari cuma makan sekali, tapi itu pun bisa makan apapun. Misalnya sehari sekali makan burger kayak nasi padang kayak, tapi sehari sekali itu udah kebiasaan. Tapi Anya bilang jangan ditiru, berarti dia sebenarnya tahu kalau itu kurang baik. Kalau misalnya aku riset sendiri dari omat ini tuh paling banyak dilakukan kayaknya sebulan sekali sih harusnya. Jadi nggak boleh kelamaan gitu ya? Betul, jangan tiap hari omat. Soalnya di situ kan nanti kan pengaruhnya juga ke metabolismenya lagi ya, bisa ngikutin apa enggak nih dari dia punya makanannya, gitu kan? Bener, apalagi kalau misalnya makan makanan yang bukan makanan sehat, nutrisinya kan nggak banyak ya. Bayangin kita setiap hari harus makan protein yang banyak dari ayam. Nah, tapi kalau ayam cuma makan nasi padang, ya mungkin dong proteinnya bisa mencukupi gitu loh. Jadi kayak ini tuh mungkin lebih cepat untuk kalori defisit, tapi kalau dilakukan kelamaan, nutrisinya itu kurang. Soalnya diet itu kan nggak selalu melulu tentang kalori defisit ya, tapi kualitas gizi yang ada di kalori tersebut juga sangat penting, dari protein, karbohidrat, lemaknya itu semua harus tercukupi. Benar. Jadi menurut kalau pola makan, si Tina lebih pintar. Jadi pola mindsetnya udah benar, dietnya dia udah tahu gitu, kayak pola makan yang benar seperti apa. Dan mungkin penyebab dia gampang naik berat badannya itu sendiri sih, mungkin dari kalau sering omat mungkin ya. Bisa jadi. Jadi yo-yo. Bisa jadi. Dan selain itu, di sini Anya bilang kalau dia mengurangi konsumsi gula dan garam, which is itu udah sangat tepat banget ya. Jadi memang pemicu semuanya dari kayak kelebihan berat badan, penyakit, terus inflamasi, semua kan berasal dari gula kan. Jadi kalau misalnya gula dikurangin, apalagi kayak minuman manis, wah itu selain udah mengurangi kalori, udah mengurangi beban badannya nanti untuk jadi tumor atau cancer. Dan kalau garam sebenarnya kan berhubungan sama mengikat air kan. Kalau misalnya biasa orang yang lagi diet, memang mengurangi garam gunanya itu untuk air sama karbo itu nggak terlalu banyak diikat tubuh, jadi nggak kayak protein banget gitu, karena lebih clean. Terus tapi di sini aku bilang kalau dia konsumsi tinggi serat dan probiotik, which is ini udah bagus banget ya. Nah tapi kita juga dapat informasi kalau Anya ini jadi brand ambassador salah satu minuman fiber. Nah menurut Anya, dia pernah ngomong nih di IG story-nya pas pada saat promosi fiber drink ini. Dia bilang, ini bisa menghilangkan perut mungkin secara instan, bloating, dan lain-lain. Menurutku kayak dia kayak, apa ya, belum tahu gitu ya. Sebenarnya kayak produknya ini itu cara kerjanya gimana. Fiber drink itu sebenarnya kayak, mungkin untuk Anya cocok kalau misalnya kayak omat gitu kan.
pada saat kita makan sekali doang, pasti dong akhirnya kalau gengsi tapi kan seratnya kurang gitu kan, nggak ada yang dibuang. Jadi memang butuh bantuan boost dari sini. Tapi kalau misalnya pola makannya udah benar, metabolismenya udah naik, ini nggak perlu gitu kan. Karena ini tuh akhirnya bisa jadi di dalam kandungan fiber itu bukan cuma serat aja. Masalahnya ada beberapa kandungan kayak pecahan. Nah itu kalau dikonsumsi jangka panjang itu nggak baik karena kayak ususnya itu bukan otomatis konstruksinya sampai keluar itu, tapi kayak dipaksa gitu loh. Akhirnya lama-lama kalau dia nggak minum lagi, bisa jadi itu reverse effect gitu. Jadi dia kayak nggak ada automated calling dari ususnya gitu. Berarti cukup bahaya juga ya sebenarnya. Benar. Oke, selanjutnya kita bahas tentang aktivitas fisik saat ini. Oke, selanjutnya kita bahas aktivitas fisik si Anya Geraldine ini guys. Jadi kita riset ini per November 2021 kemarin nih, dia olahraga itu hampir setiap hari, salah satunya nge-gym. Nah, dia itu pengen ngebangun otot, gak mau kurus doang. Terus habis itu dia dulu pernah ngerasain yang namanya kurus banget tapi gak ada ototnya. Jadi sekarang dia itu gak pengen gendut, tapi kalau berat badan naik karena otot ya gak apa-apa, biar ada bentuknya. Gitu. Berarti kayaknya udah mindsetnya udah mulai benar. Betul. Jadi memang betul ya kalau misalkan kita kayak tadi dia berat badannya kan cukup di atas rata-rata perempuan ya, 63 sampai 69. Tapi kalau misalkan kalau misalkan komposisi lemaknya lebih rendah di bawah 20% gitu ya justru itu bagus banget, walaupun berarti ototnya kan otomatis banyak, metabolismenya makin tinggi dan juga pasti komposisi dari bentuk tubuhnya juga makin bagus, makin curvy dia pasti otot juga. Jadi maksudnya buat cewek-cewek jangan takut untuk latihan beban ya. Betul. Dan setinggi-tingginya otot dari cewek pasti nggak mungkin seberotot cowok karena itu pengaruhnya juga dari hormon testosteron yang punya dari pria guys. Nah, dari olahraganya sendiri ini dia olahraga hampir setiap hari. Berarti kan ini kan masih di sini kan kita risetkan hampir setiap hari, berarti nggak setiap hari, mungkin ya 6 kali mungkin yang maksimal. Kayak kamu. Iya, menurutku kalau misalkan split apa ya, kalau misalkan jadwal latihannya betul, itu nggak ada masalah guys. Jadi kalau misalkan kita contohnya di hari Senin kita latihan dada, hari Selasanya kita mungkin latihannya kaki atau back gitu, itu masih nggak ada masalah. Tapi yang salah itu kan kalau misalkan dia hari Senin latihan dada, Selasanya dada, Rabunya dada, itu semua itu bisa dibilang salah guys. Salahnya kenapa? Karena otot itu nggak dikasih waktu buat recovery. Recovery itu salah satu hal yang paling penting dari kita melatih otot kita supaya berkembang guys. Jadi dengan adanya recovery, otot itu berkembang, bukan pada saat kita latihan ototnya meningkat gitu. Jadi waktu yang paling cocok buat si otot itu recovery sekitar 24 sampai 72 jam. Jadi kalau misalnya emang Seninnya latihan dada, mungkin boleh latihannya lagi di hari Kamis gitu. Jadi itu pintar-pintar kita ngatur jadwal latihan kita. Schedule-nya. Nah, ini apa aja gitu. Terus ini ada hasil InBody dari Anya. Ada sempat difoto di Instastory-nya. Nah di sini aku lihat BMI-nya 20,2. Ini masih sangat normal. Body fat percentage-nya itu 27,5%. Nah dari sini sebenarnya kalau 27,5% untuk cewek normal ya normal, tapi belum sampai di tahap kayak fitness atletik gitu. Kalau aku sendiri kan aku sekarang di angka 21%, tapi kalau kayak aku lagi lean banget, aku pernah di angka 16%. Biasanya kalau untuk kontes apa itu udah pasti di bawah 20 kan. Nah tapi menurutku karena Anya ini berat lemaknya itu banyak di payudara. Iya nggak sih? Jadi kayak kalau payudara ya nggak bisa diapain lagi gitu. Tapi bentuk badannya bagus sih. Jadi menurutku nggak perlu dipatokin juga harus serendah-rendahnya. Tapi as long as Anya juga senang sih nggak ada masalah. Yang penting dari pola olahraganya udah benar. Terus pola makannya harus dibenerin dulu mindsetnya ya. Banyak. Soalnya kan kita menilai tubuh seseorang bagus apa enggaknya itu kan juga tergantung selera ya, subjektif banget. Ada yang maunya memang kurus banget, ada yang maunya agak thick, ada yang maunya gemuk, itu kan dan semua nggak ada yang salah, memang preferensi dari kita. Oke guys, gitu aja video hari ini, seru banget bahas tentang Kinan dan Lydia. Dari pola makannya, terus juga dari olahraganya. Nah, kita penasaran banget, kalian boleh tulis di kolom komentar menurut kalian cocok dengan dietnya Kinan atau dietnya Lydia. Kalian mau nyontoh siapa juga kira-kira. Dan nextnya menurut kalian kita harus bahas siapa lagi ya? Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe, komen, dan like videonya guys. See you guys in the next video. Bye.